Andika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Waalaikumsalam. Ada di mana nih Pak? Belum muncul ya anak-anak? Oh iya, oke. Oke, kita mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mohon yang lain Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk mic-nya yang lain di mute dulu ya. Jadi biar kita nggak tabrakan yang ngobrol. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan kakak kelas Anda yang sudah lulus duluan. Di antaranya adalah Mas Hendrik. Halo Mas Hendrik. Mas Hendrik sudah hadir ya? Ya, Dan yang halo, kedua, Pak Tur. ya, yang kedua ada Mbak Am. Mbak Am, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, oke, malam ini kita berkumpul dengan mahasiswa. Mbak Am dan Mas Hendrik ini adalah lulusan dari kampus Pelita Bangsa, dan malam ini akan presentasikan sedikit bagaimana pengalamannya bisa menjadi seorang IT di perusahaan ya. Mungkin saya nggak panjang lebar untuk pembukaannya. Dan untuk host kita malam ini adalah ada Mas Sahrul. Mas Sahrul ini adalah pimpinan redaksi dari Bekasi Society ya, biasa main di pemberitaan. Dan beliau udah hadir. Mas Sahrul, halo Mas Sahrul. Ya, waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya, tolong dipandu kita malam ini untuk ngobrol-ngobrol persiapan mahasiswa untuk menjadi IT ke depannya. Dan pertama mungkin saya berikan kesempatan untuk Mas Sahrul sebagai hostnya malam ini. Ya, waktu dan tempat saya persilakan Mas Sahrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di meeting kali ini ya kita temanya itu prepare yourself for professional IT atau persiapan diri Anda untuk menjadi profesional gitu kan. Acara ini dilaksanakan oleh Pak Ahmad Turmudi sendiri dan akan dimoderatori oleh saya sendiri, Sahrul Gunawan dari Bekasi Online Society ya. Acara ini akan disiarkan langsung di YouTube channel Pak Ahmad Turmudi dan juga di media Bekasi Online Society, nanti akan diberitakan juga dan akan disiarkan juga di channel YouTube. Untuk acara pertama kita akan langsung ke Pak Ahmad Turmudi dari opening speech oleh Pak Ahmad Turmudi dari pengamat IT dan juga dosen Universitas Pelita Bangsa. Dan acara kedua sambutan oleh Mas Henry Sudianto dari IT Dev and System Infrastruktur PT Gojek Indonesia. Dan acara ketiga itu sambutan dari Mbak Ratu Amaroh, bisnis analis PT Philanthrope Solusi Indonesia. Ya, mungkin itu aja. Langsung ke Pak Ahmad aja. Yo, silakan Pak Ahmad Turmudi. Oke, terima kasih Mas Sahrul. Tapi karena waktu kita sangat mepet nih, mungkin saya nggak bisa berpanjang lebar. Saya langsung persilahkan saja untuk yang kedua, atau Mas Hendri ya. Ya, silahkan Mas Hendri. Oh, boleh. Ya, Mas Sahrul, silakan. Ya, kita langsung ke Mas Henry aja.
Sambutan dari Mas Henry. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi network lagi agak kurang bagus karena memang saya lagi di kampung sekarang. Oke, pertama-tama saya sangat berterima kasih sama Pak dosen saya, Pak Turmuzi. Dulu waktu itu saya juga dibimbing sama Pak Tur. Saya terima kasih diberi kesempatan kali ini buat sharing session lah istilahnya sama teman-teman dan mungkin kayak ya istilahnya kayak adik saya lah ya istilahnya. Mungkin untuk apa ya, sebelum kita membahas yang lebih dalam, mungkin di sini saya mau sharing. Kemarin saya kaget juga tiba-tiba di WhatsApp sama Pak Tur. Kemudian dia bilang, Hen, bisa nggak kira-kira untuk ngisi acara video conference sama teman-teman gini. Terus dengan tema kayak gini kayak gitu. Terus saya kok merasa kayak oke juga sih kayak gitu. Terus saya kepikiran kayaknya bagus juga kalau di saat-saat kayak gini itu kayak sharing session biar adik-adik saya tuh kayak oh iya saya nanti setelah setelah nanti saya lulus saya kira-kira bisa jadi apa ya? Apa saya berkompeten atau enggak ya? Nah, itu mungkin perasaan-perasaan yang akan kalian rasakan yang kayak di akhir-akhir kuliah kalian kayak gitu. Mungkin waktu itu saya juga dulu merasakan hal-hal yang sama gitu. Nah, makanya saya di sini akan sedikit share mungkin PowerPoint. Nggak banyak ini nggak banyak. Cuma kita sekilas aja. Kita ngebahas tentang prepare yourself for professional IT. Mungkin kalau untuk professional IT, saya jauh dari kalimat profesional ya. Cuma di sini saya ingin sedikit sharing tentang apa yang saya dapat, apa yang saya perjuangkan sampai saya bisa sampai di Gojek dan sekarang sampai di titik ini gitu. Kita kalau ngelihat ke dunia IT yang untuk saat ini itu dari semua melalui proses yang dimana proses itu memakan waktu yang nggak cepat gitu istilahnya. Tapi luar biasa sekali di masa-masa saat sekarang ini yang orang bilang modernisasi gitu. Itu untuk masalah teknologi luar biasa perkembangannya sangat cepat gitu. Nah di sini yang akan saya bahas ini adalah peranan IT Information Technology. Di sini saya mengutip dari sejarah perkembangan dunia IT. Di sini ada 3 poin yang menurut saya setuju sih dengan kutipan ini gitu. Yang pertama, teknologi change the roles of human. Yang artinya, jadi teknologi informasi itu menggantikan peran manusia. Jadi dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Jadi semua proses yang sekarang kita nikmati ini adalah proses yang sebagian dari regenerasi dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus yang kedua, teknologi strength than the roles of human. Nah, part ini teknologi memperkuat peran manusia. Jadi kalau yang tadi adalah menggantikan peran manusia adalah mesinnya sendiri, tapi mesin itu tidak jauh dan tidak bisa digunakan lantaran kalau nggak ada manusia yang membuat gitu istilahnya. Jadi di sini ada manusia gitu untuk membuat rules seperti itu gitu. Terus poin ketiga adalah teknologi restructuring human roles. Nah di sini yang menarik adalah teknologi itu selalu ada perubahan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, mungkin hampir tiap minggu kita selalu ada pembaruan seperti kayak yang aplikasi yang kita download seperti aplikasi mobile apps atau mungkin
web developer, web application itu pasti ada yang namanya restrukturisasi atau pasti ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu adalah mengikuti tren-tren yang saat ini sedang terjadi kayak gitu. Kemudian karena untuk saat ini saya ada di job desk saya di Gojek sebagai automation developer khususnya untuk web application. Nah, di sini saya mencolek sedikit. Mungkin kalian teman-teman semuanya mungkin sekarang udah banyak pakai aplikasi-aplikasi Android yang luar biasa membantu kita untuk kita tuh jadi apa ya? Nggak terlalu makan waktu untuk melakukan sesuatu gitu. Kita pesen sesuatu pakai Gojek untuk beli makanan gitu istilahnya. Beli makanan, beli sesuatu beli kebutuhan rumah tangga, untuk istilahnya kayak naik Gojek, naik mobil kayak gitu. Nah, di sini sendiri automation itu apa sih sebenarnya? Nah, automation itu sebuah teknologi yang di situ sebuah proses atau prosedur yang punya yang tidak terlalu banyak konteks manusia di dalamnya situ gitu. Jadi sesuatu kebutuhan kita yang secara tidak langsung itu akan ditangani oleh mesin itu sendiri kayak gitu. Nah, itu namanya automation. Nah, kalau kita ambil contoh sedikit kayak aplikasi yang udah ada saat ini, itu aplikasinya ada saya kasih contoh kayak Halodoc. Halodoc sekarang udah ada yang untuk COVID-19, untuk yang cek healthy checks. Nah, itu kalian bisa ngecek juga kalau misalnya kalian udah punya aplikasi Gojek, di situ kalian bisa langsung cek kesehatan kalian. Jadi di situ tuh udah diatur. Pas ketika kalian milih sesuatu, dia akan memunculkan sesuatu kayak gitu. Jadi itu benar-benar udah automation gitu. Jadi di situ apa sih yang didapat automation itu? Yang pertama yang dapat adalah efisien waktu gitu. Jadi kita nggak perlu datang kayak contohnya kalau pakai Halodoc, kita nggak perlu datang ketemu dokter untuk periksa gitu. Periksa untuk saat ini karena lagi ada istilahnya pandemi corona. Nah, akan sangat membantu kita yang kondisinya kita tuh benar-benar nggak boleh keluar rumah gitu. Nah, dengan hal itu automation akan sangat diberlakukan dan akan membantu kita sekali kayak gitu. Terus contoh yang kedua ada di Telkomsel juga ada Maaf, tadi keputus, maaf. Boleh saya lanjutkan? Suaranya bisa masuk?
Ya, masuk Pak Henry. Jelas. Halo? Halo. Sorry. Ini benar-benar network saya luar biasa. Ya, siap. Luar biasa putus-putus. Halo, teman-teman semua udah bisa ngeliat? Udah, Pak. Belum, Pak. Oke. Oh, belum bisa masih loading ya? Udah, Pak. Bisa. Udah, oke. Oke, tadi saya udah sampai untuk example automation ya. Iya, jadi automation itu akan sangat membantu kita gitu istilahnya. Tadi udah saya panjang lebar, mungkin suaranya agak kurang jelas mungkin ya, karena internet saya mohon maaf, benar-benar jelek banget. Saya udah pakai Telkomsel di sini, tapi kurang lancar. Ya, balik lagi ke tadi, di sini saya mencontohkan untuk yang automation itu ada di Halodoc, Telkomsel, ada di Indosat, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lain udah banyak tahu lah untuk hal ini gitu. Kemudian untuk work experience saya sebagai web developer di Gojek itu memang tergolong lumayan panjang gitu. Jadi sebelum saya jadi job desk saya sebagai automation dan dev engineer di Gojek, itu pertama kali saya masuk, pas pertama kali juga saya kuliah di Pelita Bangsa. Ini sedikit sharingnya. Jadi tahun 2015 sampai 2007 saya job desk-nya sebagai IT support. Kemudian di tahun 2017 sampai 2018 saya job desk saya jadi network engineer. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang saya sebagai automation and development engineer. Nah, untuk informasi teknologi graduate opportunity, kadang-kadang kita sebagai mahasiswa dulu ya, saya juga sama mungkin ada beberapa orang yang mikir, waduh, saya lulusan IT, tapi kok bingung, saya juga nggak bisa memprogram sesuatu, atau mungkin experience saya kok belum terlalu atau belum terlalu dalam gitu. Mungkin logiknya masih kurang kuat, atau mungkin pokoknya ada sesuatu keraguan di dalam diri kita gitu. Dan dulu waktu itu pas saya sendiri pas waktu pertama kali lulus, saya mikir juga gitu. Jadi kemungkinan ada beberapa teman yang mikir dengan sepemahaman dengan saya gitu. Nah, tapi kalau saya boleh kasih masukan sedikit, intinya jangan terlalu ambil pusing, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan. Istilahnya kayak gitu. Jadi sorry. Saya lanjutin lagi, mohon maaf. Tadi udah sampai mana saya ya? Dari pengalaman, Pak. Bentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi banyak yang mahasiswa yang dilema banget dengan apa yang dia miliki sekarang ini gitu. Kalau saran saya adalah nggak usah dilema dengan apa yang sekarang ini ada gitu. Jadi fokus sama satu aja. Kalau kalian benar-benar memang suka di program, lanjut di program, fokus sama satu bahasa pemrograman dan kembangkan. Itu aja. Percaya sama saya, insya Allah kalau kalian benar-benar fokus di satu aja dulu, kalian kembangkan, insya Allah untuk berpindah ke bahasa pemrograman yang lain pasti lebih gampang. Karena logik itu sebenarnya sama aja. Semua bahasa pemrograman itu logiknya tuh sama. Yang beda itu sintaknya doang. Jadi mau web developer,
mobile application, mau pakai bahasa C#, mau pakai bahasa, pokoknya bahasa pemrograman sekarang banyak banget yang baru. Itu semuanya sama logiknya. Jadi tinggal satu aja dulu, dipahami, terus dikembangkan, insya Allah kalian pasti dapat yang jadi angan-angannya gitu. Dan satu lagi, kalian juga harus ada passion. Passion itu penting banget dalam hal ini. Terus konsisten juga sangat-sangat penting. Nah, di sini ada beberapa jadi di dunia IT itu banyak banget source yang Oke teman-teman, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf banget, ini benar-benar nggak produktif banget internet saya untuk sharing. Tapi nggak apa-apa. Jadi di sini banyak banget source yang kalian bisa dapat di dunia IT. Nanti kalian bisa pilih sebagai programmer atau sistem analisis atau IT consultant, software engineer, database engineer, software developer, web designer, network administrator, atau mungkin network support engineer dan lain-lain, masih banyak. Kemudian, nah tips untuk menambah kepercayaan diri biar kalian pas ketika mendaftar di suatu perusahaan gitu, biar lebih kayak saya bisa kayak gitu. Nah saya sarankan sih di sini saya biasa untuk online learning biasa pakai Udemy sama Coursera. Terus kalau untuk belajar sendiri juga kalian mungkin sering kalau misalnya mau kayak ningkatin logic kalian gitu. Mungkin lebih ke main game aja yang untuk melatih logic. Terus sama ya tetap harus terus mencoba terus, jangan sampai bosan, jangan sampai kesel untuk kalian bisa jadi profesional IT. Terus yang jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Jadi sisanya adalah ikhtiar. Yang penting itu adalah doa supaya semua dilancarkan. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Mungkin jika ada kalimat-kalimat yang kurang baik, terus mungkin sharingnya kurang enak didengar atau mungkin karena internetnya kurang baik, saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semuanya jangan pernah berpikir negatif sama diri sendiri gitu, karena kita harus tetap berpikiran positif, selalu berusaha, selalu mencoba, dan jangan pernah menyerah untuk bisa jadi profesional IT. Saya sendiri juga masih jauh dari kalimat profesional, saya masih belajar juga. Di sini kita semua sharing-sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya dari Pak Hendri Sudianto. Ya, terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah bergabung ya. Kita lanjut ke pembicara kedua ya, ke Mbak Ratu Amaroh dari bisnis analis PT Philanthrope Solusi Indonesia. Silahkan Kak Mbak Ratu. Oke. Ya, sebelumnya selamat malam. Dengar suara saya? Ya, Malam. Dengar jelas. Jelas. Oke. Langsung aja saya ini aja.
Udah keluar ini PowerPoint saya? Udah. Udah. Oke, oke. Sebelumnya selamat malam. Perkenalkan, Selamat malam. nama saya Mar'atul Amroh, biasa dipanggil Aam. Saya juga beberapa hari lalu dihubungin sama Pak Turmudi. Nah, saya juga sebenarnya agak kaget. Tadinya itu saya suruh ngisi tentang perencanaan basis data. Lah kok jadi profesional IT gitu kan. Jadi mohon maaf ini PPT-nya baru jadi banget gitu, agak simpel gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih pengen sharing tentang apa yang saya alami sendiri gitu kan di dunia IT. Cek. Oke, masih jelas. Oh, masih nyala. Ya, sebentar. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang IT itu sangat menarik gitu ya. Karena kalau kita breakdown, itu cabang-cabang IT itu ada banyak. Halo, tes. Suaranya ngebalik ya? Iya, Oke. Nah, untuk cabang-cabang ilmu dari IT sendiri itu kan ada beberapa gitu kan, banyak. Salah satunya misalnya IT support, terus ada IT programming. Nah, program sendiri itu kan ada yang berbasis web, desktop, Android atau iOS. Sedangkan untuk web-based sendiri itu kan banyak juga untuk bahasa programnya. Dan benar tadi yang dikatakan sama Mas siapa tadi itu bahwa kita tuh mau belajar program itu kita kuasain satu dulu. Logiknya kita pahami, nanti kita ganti mau berbasis apapun kita akan gampang untuk berpindah-pindahnya seperti itu.
Tes, tes. Ya, tes, tes. Cek. Cek. Halo, cek. Cek, cek, cek. Ya, Mbak Am, silahkan masuk, Mbak Am. Oh ya. Oh ya, ya. Halo, halo. Dengar? Kurang gede suaranya. Cek, cek. Udah, Pak? Ya, sudah oke. Oke. Ya, ini masalah kalau pakai yang gratisan tuh gini nih. Waktunya habis. Nah, ini slide-nya udah muncul, Pak, di situ, Pak? Ya, oke, silakan. Ya, ya. Lanjut. Nah, di sini tadi nyampe ini ya, cabang ilmu di IT. Banget, Mbak. Seperti itu. Kenapa? Suaranya kecil. Ya, ya. Cek, cek. Pakai headset, Pak. Oh, pakai headset. Iya. Oke. Oke ya, dilanjut. Ya, silakan. Nah, dari semua cabang ilmu IT yang ada ini, kita tidak bisa memaksakan untuk kita bisa expert di semuanya. Jadi alangkah baiknya kita pilih salah satu yang kita anggap kita tuh mampu di situ, terus kita coba dalamin jangan sampai kita mencoba tapi semuanya tuh di permukaan. Lebih baik kita bisa satu tapi jadi orang yang expert di bidangnya seperti itu. Dan di sini saya akan sharing gimana sih pertama kalinya saya itu terjun di dunia IT gitu kan. Pada saat itu pertama kali saya terjun di bidang IT itu mulanya itu saya kan bekerja sambil kuliah seperti itu kan. Dan kemudian saya tertarik pada waktu itu untuk ngambil course tentang networking dan saya ngambil untuk mikrotik. Nah, setelah saya mengikuti course, ternyata saya lulus untuk certified di MTCNA. Kemudian ada perusahaan lagi ngerekrut di daerah Egypt gitu kan, perusahaan packaging, dan saya mencoba mendaftar di situ dengan modal nekat bisa dibilang seperti itu. Jadi gimana saya mau bisa kalau saya nggak mencoba kayak gitu. Jadi saya untuk skill IT saya itu masih bisa dibilang rendah gitu kan. Cuma saya berusaha mencoba memberanikan diri untuk tes. Dan di situ berbekal dari course saya yang mikrotik, padahal saya dulu mencoba course itu saya tidak berpikiran nantinya mau gimana, nanti kepake apa enggak. Saya hanya mencoba, saya ikutin dan saya lulus. Dan kemudian ternyata perusahaan tersebut pas banget lagi butuh orang yang bisa network. Nah, kalau misalnya kemarin sebelum saya ngelamar itu saya tidak dibekali mikrotik, mungkin saya juga akan tereliminasi. Jadi di sini saya tekanin ketika misalnya ada course yang
kita bisa ikutin, apalagi itu gratis, ikutin aja gitu. Jangan berpikir, buat apa? Nanti nggak berguna. Di suatu kemudian itu pasti nanti akan berguna gitu. Buat diri kita sendiri tentunya. Terus pada saat saya masuk pertama di IT itu jadi IT support gitu kan. Banyak hal yang saya nggak tahu, kemudian saya jadi tahu karena saya berani terjun gitu. Saya terjun, saya pertamanya nggak bisa seperti ini, nggak bisa ini, sambil berjalan akhirnya saya bisa. Dan kemudian saya pada saat habis kontrak, kan biasa di perusahaan itu sistemnya habis kontrak seperti itu, saya pas habis kontrak, saya melihat ada peluang course lagi tentang web programming. Nah, saya ikutin tuh. Kebenaran pada saat itu yang dibuka adalah untuk pemrograman PHP. Nah, saya ikutin, saya modal dengan course itu aja, terus kemudian setelah course-nya lulus, saya juga kembali nekat untuk terjun di bidang programming, kayak gitu. Programming. Nah, ketika pertama saya dikasih job, ya jelas lah, error. Cuman bertahap, makin kesini makin banyak project, makin ketemu banyak orang. Jadi makin terlatih gitu kan, logiknya jalan. Nah, akhirnya pas itu bisa handle beberapa project seperti itu. Nah, jika kalian nih sekarang ini posisinya kalian tuh ada di sini, bisa jadi, atau mungkin yang udah pernah terjun itu bisa dibilang ya sudah di sinilah ya. Nah, rata-rata orang yang kuliah di IT itu pada memiliki rasa takut, aku nggak bisa, aku nggak ngerti, aku bodoh di sini. Tapi kalau kalian punya mindset seperti itu, sampai kapan? Dan kalian itu nggak bakalan bisa terjun di IT kalau kayak gitu. Karena apa yang didapat saat kuliah dan apa yang ada di lapangan itu sangat jauh berbeda seperti itu. Jadi ya udah, bismillah, jalan, ketika ada peluang, daftar aja. Nanti kita belajar sambil jalan, karena kalau misalnya kita belajar sekarang apa aja, tapi nanti di lapangan beda, itu case-nya juga bisa berbeda seperti itu. Makanya lebih enak sih terjun aja dulu. Nggak ngerti, wajar, karena kita pemula, nggak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu juga, kita akan nemuin jalan kita sendiri dan kita akan mahir di bidang itu. Jadi buat adik-adik saya, mulai besok, ayo mulai niatin, beraniin diri. Buat kalau emang mau serius di IT, pilih satu concern yang kiranya itu jadi passion kalian gitu. Biar kalian itu ngejalaninya enak, nggak ada tekanan. Jadi seolah-olah kayak kerja yang dibayar, hobi yang dibayar seperti itu. Kalau udah asik sama coding, itu rasanya kayak hobi aja gitu, tapi kita dapat bayaran, jadi kita senang ngejalaninya. Dan harapannya kalau kita udah dapat di IT itu, nyemplung di situ, nanti seiring berjalannya waktu, ya menutup kemungkinan kalian akan jadi expert di bidangnya, dan dari situ nanti orang-orang mulai akan mengenal kalian itu. Jadi nggak usahlah mindset kalian yang takut ini itu. Toh sekarang itu ketika kita nyoba, kita eksperimen, nggak bisa, error, ada Google. Google itu semua apapun itu bisa dicari di sana. Mau error bahasa program apapun, mau network, mau apa, itu ada di Google. Jadi jangan terlalu jadi beban seperti itu ya. Karena kan bahasanya kalian udah tanggung nih masuk di dunia IT, kenapa nggak sekalian dijalanin gitu. Seperti itu. Nah, misalnya kalian harus juga punya target gitu kan buat bertumbuh. Kayak misalnya sekarang kalian pada semester berapa kayak gitu kan. Kita targetin lah. Misalnya di sini di bulan sekarang ya. Sekarang April. Mungkin skill kalian itu udah 50%. Mungkin juga ada yang udah terjun di angka 80, itu lebih bagus lagi. Nah, buat yang mau memulai, segera kita mulai milih concern yang kita mau apa. Kayak misalnya, aku suka sama query. Oke, ngambil aja untuk database. Mulai memahami gimana cara bikinnya, cara ngejoin, akhirnya dia bisa muncul datanya. Atau mungkin mau
jadi programmer, tahu bahasa logiknya dulu, nanti di-compare, nampilin ini, nampilin itu bisa dilatih seperti itu kan. Nah, asik juga kerja di bidang IT itu. Kayak misalnya saya pas jadi programmer itu sering kan berpergian dari project satu ke project yang lain, ketemu orang yang mindsetnya itu open gitu, terus pengalaman mereka juga banyak. Akhirnya secara tidak langsung skill kita pun akan ikut naik seperti itu. Jadi makin pede, makin kesini tuh kita kerja makin oke, oh gitu aja gitu, oh gitu doang sih gampang gitu, makin enak gitu. Pertama emang takut, semua orang mau lakuin hal apapun pasti maju mundur takut gitu. Tapi ketika kita udah kayak mengenali itu, oh asik banget seperti itu. Kayak misalnya buat yang hobinya traveling, itu kan bisa jadi harus berkunjung ke sini ke suatu tempat kayak gitu. Itu akhirnya jadi kerja, ngoding yang dibayar, hobi yang dibayar, travelingnya dapat, ini dapat, wah asik banget itu kayak gitu loh. Jadi sebenarnya jangan mindsetnya diubah dulu sih dari sekarang untuk bahwa kalau misalnya kalian yakin mau terjun di IT, ayo segera action. IT itu menyenangkan gitu. Nah ini beberapa project aku di tahun 2019 sih. Sekarang soalnya udah nggak ngoding lagi. Nah, ini aktivitas-aktivitas di proyek saya waktu itu di Kementerian Perhubungan. Ini di kepolisian di kliniknya. Kalau ini untuk HRD. Nah, kalau ini pada saat user requirement gimana sih pada saat saya jadi business analyst itu kan harus tahu memetakan kebutuhan perusahaan itu seperti apa hingga akhirnya itu bisa jadi sebuah aplikasi yang bisa berjalan seperti itu. Jadi pertama nekat aja sih, nekat. Terus jangan lupa sering latihan gitu kan. Agar kumpul sharing itu bisa dimanfaatkan gitu loh. Ya mungkin segitu aja sih yang bisa saya sharing untuk malam ini. Ya. Terima kasih kepada Kak Maharatu. Ini untuk selanjutnya nih ada pertanyaan dari Robi Darwis kelas 17 D1. Bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan perusahaan di tahun sekarang hingga 5 tahun ke depannya? Ini bisa dijawab langsung oleh Kak Maharatu atau Kak Hendri. Siapa duluan? Halo. Halo? Mas Ya. Hendrinya kayaknya. Ada nggak? Ada nggak Mas Hendri? Kamar Ratu dulu dah. Ya ada. Kalau untuk kebenaran untuk sekarang saya tidak terlalu ngikutin, cuma kan saya masih berteman dengan beberapa programmer juga. Kalau untuk saat ini yang sedang naik itu React.js sama Node.js. Itu lagi banyak dicari seperti itu. Tapi sebenarnya gini konsepnya, kayak dulu ya, pas saya di perusahaan IT yang pertama itu, kebenaran manajer saya itu bisa untuk program VB sama database-nya itu database Microsoft Access. Nah, beliau itu tidak mau bahasanya, bukan nggak mau mengikuti perkembangan gitu kan. Dia tetap fokus dengan VB dan aksesnya itu. Walaupun dia tetap mengejar kayak kemarin perkembangan ada kode igniter, Laravel, apa dia ngikutin. Cuma dia masih concern di VB. Dia juga pernah sharing sama saya bahwa dia bilang, Aam ketika kamu udah kenal satu program, mantepin di situ. Kayak misalnya di tahun 2010 itu VB bahasanya pasarannya lagi VB tuh, ya kan? Terus makin ke sini berkembang jadi beberapa bahasa program, VB udah mulai dilupain. Tapi untuk perusahaan-perusahaan itu masih banyak yang gunain sama VB. Jadi
untuk mencari programmer VB itu sendiri kan jadi sulit tuh. Nah, dari situ kata si bos saya dulu itu, di situ bisa jadi buat peluang kita untuk nego salari akhirnya seperti itu. Tapi ya kalau misalnya kayak kita baru belajar sekarang, lagi musim ya, React ya mungkin mau bahas React nanti ngikutin terus. Tapi kalau seperti itu nanti nggak fokus sih gitu. Cuma itu logiknya itu pertama kita pegang satu, misalnya PHP lah yang dari beberapa waktu itu ada terus gitu kan masih konsisten. Itu bisa buat belajar. Nanti kalau kita logiknya udah kena, mau pindah ke bahasa kayak gitu itu akan sangat mudah seperti itu. Itu Mas Sahrul. Oke. Ini untuk Mbak Am nih, di zaman smart city yang sekarang ini kan ya, untuk programmer sendiri, apa ada kendala gitu untuk menciptakan sesuatu yang potensial yang bisa dipakai oleh masyarakat banyak gitu? Ada kendalanya nggak? Dulu pada saat saya jadi programmer itu, saya juga punya bos, basicnya juga programmer kebetulan. Dari kenekatan saya terjun di program jadinya bisa terbantu gitu kan. Dan bos saya pernah bilang seperti ini, ketika otak manusia itu bisa berpikir seperti itu, maka untuk sistem itu bakal bisa jadi kayak gitu. Ketika otak manusia berpikir kayak gini bisa, ini bisa, itu diprogramin bakal bisa seperti itu. Jadi nggak ada masalah harusnya sih, pasti ada jalan buat ngebuat itu aplikasi kalau emang kita bisa memikirkan hal-hal itu kayak gitu. Ini untuk sebagai programmer sendiri ada kemauan nggak Mbak untuk berkontribusi itu untuk masyarakat banyak gitu, untuk membantu pemerintah dalam menciptakan teknologi masa kini yang bermanfaat, apalagi untuk fasilitas umum gitu? Wah, sebenarnya mah kalau bicara tentang pengen ngasih sesuatu ingin banget gitu kan. Terutama kalau saya sih berpikirnya pertama itu gak jauh-jauh saya ingin memajukan kampung saya sebenarnya. Yang darinya misalnya sekarang agak kudet sama teknologi, saya pengen ketika saya pulang nanti dengan bekal saya di desa, saya bisa mulai membangun desa saya lebih baik lagi seperti itu sih. Pasti ada keinginan seperti itu, pasti ada. Ini untuk ini Mas Henry ini udah masih ada nggak ya? Halo Mas ada Henry. Pertanyaan lagi ya? Iya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ini buat teman-teman bisa lewat saya masih chatting baru masuk tadi, bener-bener saya nggak bisa nyimak, mohon maaf Mbak Maratul Amroh. Saya tadi sinyalnya jelek banget. Ini baru keluar masuk terus, mohon maaf semuanya. Ya. Ada Mas pertanyaan Henry, lagi. untuk Mas Henry, ini dari tanggapan yang pertanyaan dari pertama ya? Iya, boleh. Ini gimana pertanyaannya apa? Dari Robi Darwis nih, bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan perusahaan? Nah, iya, benar. Bisa lewat chatting. Jadi biar agak. Iya, ini ada yang nge-chat saya juga sih ini satu. Ya, bisa lewat chatting ya untuk pertanyaannya. Pertanyaannya tuh gini. Dari Mas Edi ya. Mbak tanya dong, kebanyakan perusahaan itu kan carinya yang sudah ada bisa. Ada pertanyaan tadi. Ya, boleh. Untuk teman-teman yang lain, tolong ya earphone-nya dimatiin dulu suaranya gitu kan. Supaya nggak berlawanan suaranya. Di-mute dulu, di-mute. Ya, silakan ke Mas Henry. Ya, silakan ya, siapa yang mau nanya, mumpung masih jalan ini internetnya. Soalnya bener-bener kacau banget. Bener-bener kacau. Dari Mbak Maratul tadi gimana, Mbak? Oh ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Edi. Katanya gini, Mbak tanya dong, kebanyakan perusahaan kan carinya yang sudah bisa kalau kita langsung terjun, tapi kitanya nggak bisa apa-apa. Apa mereka mau nerima
Nah, kebanyakan kan emang beberapa perusahaan itu maunya yang udah ekspor gitu kan. Nah, itu kenapa kita harus memberanikan diri ketika ada peluang di perusahaan yang syaratnya itu fresh graduate atau yang bahasanya belum expert. Itu jangan sungkan untuk ngelamar gitu bahasanya. Kita nyoba di situ, kita terjun, kita bahasanya mau dimaki-maki apa, tapi kita dapat ilmunya gitu. Kita akan bertumbuh menjadi naik step gitu. Akhirnya kita juga nanti ketika di perusahaan itu udah punya bekal yang banyak, kan kita mau bahasanya pindah ke perusahaan lain yang lebih baik lagi, itu akan sangat mudah gitu. Jadi konsennya sekarang lebih di mempersiapkan diri, kita fokus di mana gitu kan. Nanti ketika ada peluang itu datang, jadi kita udah nggak maju mundur, kita udah punya bekal, kita langsung cus melamar gitu kan. Nah, seperti itu sih. Intinya sih pede aja gitu ya, Mbak? Ya, pede. Nekat seperti saya. Saya juga pede aja. saya juga kemarin kan kalau nggak nekat, saya aduh belum sampai sejauh ini seperti itu. Mungkin teman-teman nih mau ada yang penasaran nih, sekarang Mbak Am sendiri di mana posisinya? Maksudnya kerja di mana, di wilayah mana gitu kan? Sebenarnya saya sekarang lagi nanganin ini ya, di filantropi itu sendiri. Saya ada beberapa proyek yang saya bagian analis kayak gitu kan, di bagian bisnisnya. Dan saya juga sebenarnya lagi terikat kontrak juga sama perusahaan Jepang, TTNI di Sunter. Nah, itu lagi nanganin proyeknya Toyota. Kebenaran Toyota ini mengeluarkan sistem baru namanya DMS, Dealer Management System Toyota, dan itu nanti akan diterapkan ke 324 dealer seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, tapi saya ngambil posisi di project ini sebagai IT implementer, jadi saya nerangin ke user-user di dealer-dealernya. Kerjaan saya enak nih sekarang, saya sambil traveling seperti itu. Nerangin gimana sih penggunaan DMS itu dari penjualan unit sampai ke finance-nya, terus gimana sih dari service-nya itu sampai ke finance seperti itu. Nanti ketika di satu dealer saya kelar, saya berpindah lagi. Kebenaran target untuk tahun ini ada 32 dealer, dan karena ada virus corona ini, ya sekarang sih lagi stop. Cuma kemarin saya habis piloting di Sukabumi, sama ini di Kudus, seperti itu. Ini lanjut ke Mas Henry ya? Boleh, silakan. Gimana Mas Henry? Ya, dari masih pertanyaan Robi Darwis ya? Boleh diulang nggak? Karena saya nggak menyimak pertanyaannya. Ya, dari pertanyaan ini dari Robi Darwis, kelas 17 D1. Bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan perusahaan di tahun sekarang hingga 5 tahun ke depannya? Ya. Boleh diketik aja nggak ya? Soalnya di sini benar-benar saya nggak bisa dengar suaranya. Oke, saya ketik ya. Oke. Halo, tes. Halo. Halo, suara saya udah masuk? Masuk. Sudah saya kirim ya? Ya, halo, suara saya udah masuk belum ya? Ya, sudah masuk. Soalnya sinyal saya benar-benar nggak stabil. Tadi saya cuma saya baru dengar bahasa. Oh ya, oke. Bahasa pemrograman apa yang dibutuhkan perusahaan dari sekarang hingga 5 tahun ke depan. Oke. Kalau dari sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya dan yang sekarang saat ini saya pakai, untuk yang benar-benar kayak untuk tren saat ini aja, kayak misalnya Java itu benar-benar nggak ada habisnya. Itu mungkin bahasa benar-benar powerful. Itu untuk yang mobile application bisa.
Mungkin ada lagi kayak, halo suara saya jelas? Jelas. Tes? Yuk. Halo? Halo. Halo, jelas, Pak. Jelas banget. Hilang. Oke. Saya keputus lagi, saya lanjutkan kembali ya. Mungkin untuk saat ini dulu ya. Sebenarnya saya masih pakai PHP, saya juga masih pakai JavaScript juga. Dan saya juga masih pakai bahasa, kurang jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Hilang lagi nih kayaknya. Mohon maaf. Benar-benar kacau ini. Aduh, jadi nggak bisa konsentrasi gara-gara internet. Halo, sekarang masih bisa didengar? Masih. Ya, masih. Mungkin saya ketik aja kali ya. Ya, silakan Mas Hendri sambil diketik aja. Kalau sinyalnya mungkin susah untuk menjangkau ke rumahnya Mas Hendri, ini bisa jadi masukan nih buat Gojek. Gojek bisa mendeliver jaringan nggak gitu loh. Selama ini kan Gojek cuma deliver food, kebutuhan, sama deliver orang. Sekarang deliver jaringan deh gitu. Ya, mungkin lanjut ke Mbak Am ya. Kalau gitu. Oke, ya mendingan mungkin biar diwakilkan kali ya. Soalnya Ya. benar-benar saya nggak bisa fokus jadinya karena terkait jaringan. Tapi untuk saat ini ya saya di Gojek karena saya lebih fokus ke web developer. Nah, saya pakai karena ada automation juga, saya pakai PHP, ada JavaScript-nya juga, saya juga pakai Python juga, saya pakai Golang juga. Karena memang ada automation dan memang mengharuskan beberapa bahasa pemrograman untuk biar jadi lebih satu kesatuan yang baik gitu. Jadi kita menerapkan beberapa bahasa pemrograman. Tapi kalian jangan takut dengan hal-hal kayak gitu. Yang tadi saya bilang adalah kalian fokus aja sama satu pemrograman, kuasai logiknya, kalian pahami logiknya, ke depan insya Allah lebih gampang kayak gitu aja sih. Kalau dari gue. Tapi kalau untuk 5 tahun ke depan, bahasa pemrograman yang kemungkinan masih tren untuk saat ini, kemungkinan ya, ini kayak Ruby, kayak Node.js, terus mungkin Python, pasti kepake terus. Terus apa lagi ya? Sekarang banyak banget soalnya cabangnya dari Java. Banyak banget, saya juga lupa. Mungkin Golang juga masih bisa kepake. Sama yang satunya lagi, mungkin kalau pakai framework, recommended pakai Ruby on Rails sih. Soalnya itu powerful banget, jadi kalian bisa pakai untuk front end dan back end juga gitu. Jadi nggak terlalu banyak pakai aplikasi banyak, pakai satu aja itu menurut saya udah powerful banget. Gitu. Itu sih kemungkinan. Dari Mbak Am, ada pertanyaan lagi? Ya, dari yang lain? Dari Mbak Am mau lanjut? Bukannya udah dijawab tadi ya, yang itu ya? Oh, kali mau ngasih penjelasan lagi gitu, lebih melebar. Udah kan tadi kalau yang pertanyaan 5 tahun ke depan itu mah. Oh ya.
Ini kan Ya. sisa meetingnya nih 7 menit lagi nih ya. Buat yang lain masih mau ada pertanyaan lagi nggak? Dari Taufik Al-Hakim gimana? Iya, bentar. Baru nyampe nih sinyalnya. Oke, siap. Siap. Kita tunggu. Mudah-mudahan kita nggak putus juga nih. Iya, sinyalnya ngebut-ngebutan. Parah lu gitu, Dek. Ya, Mas. Silakan yang mau nanya aja, nggak usah segan-segan, kita kayak temen aja. Ini dari Mas Edi dulu ya nih, ada dari Mas Edi. Oke, Mas Edi Pranoto mungkin saya jawab ya. Jujur ya, saya belum pernah pakai Flutter. Jadi saya nggak bisa jawab. Mungkin Mbak Ma'ruf atau Pak Turmuzi mungkin bisa menjawab itu. Kalau saya benar-benar belum pernah pakai itu dan saya belum belum pernah mencoba juga dan belum pernah ngebaca-baca, istilahnya gitulah. Ya nggak apa-apa, diketik aja. Lebih enak diketik juga sih, jadi nggak hilang. Hilang. Diketik ya, Mas Taufik. Oke, 5 menit lagi ya waktunya. Oke. Ini pada semester berapa sih? Semester 7 kali ya? 7 atau 6? 2017 ya? 2017. Wah, persiapan itu. Ganjil atau genap ya? Buat skripsi. Sebenarnya kalau boleh saran nih ya, kalau untuk untuk ngembangin sesuatu mungkin bisa dicoba dulu kayak dari yang kecil-kecil, kalian pakai bahasa pemrograman apa gitu. Nah, saat ini kan lagi gencarnya COVID-19 ya. Terus sekarang banyak banget gencar IPA di mana-mana gitu. Nah, itu manfaatin itu aja terus dibikin di setiap daerahnya masing-masing untuk monitoring dan itu bisa ngebantu untuk di desa. Nah, saya juga saat ini lagi ngembangin juga untuk desa gitu sih. Jadi di desa biar kepantau gitu. Jadi kalau misalnya ada orang perantauan yang datang, kita bisa monitoring untuk selama 14 hari di rumah kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalian teman-teman di rumah bisa sambil belajar lah kayak gitu. Untuk terjun langsung ke masyarakat gitu ya, membantu masyarakat. Oke, dari Taufik Al-Hakim. Mas, saya mau nanya, misalkan kalau kita cuman basicnya di web, tapi masih pemula, apakah ada perusahaan yang mau nerima yang masih pemula, Mas? Hatur nuhun. Oke, mungkin saya jawab begini. Semua orang kadang-kadang mikirnya masih pemula sih. Semua orang kadang-kadang mikir kayak gitu. Karena kita tuh nggak tahu sebenarnya seberapa jauh sih skill kita atau experience kita punya experience atau skill kita tuh udah sampai apa gitu. Nah, di sini justru menurut saya adalah suatu challenging ya. Jadi gimana caranya kita bisa mempromosikan diri kita itu gitu. Jadi yaitu caranya sebenarnya tinggal banyakin belajar untuk berusaha menjadi apa yang dibayangkan gitu. Kebayang nggak ya maksudnya? Jadi berusaha untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, nanti akhirnya setiap perusahaan akan dengan otomatis sendirinya ngelihat misalnya CV-nya, CV yang misalnya Mas Taufik kasih ke perusahaan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Dan pasti ada yang mau. Nggak mungkin nggak ada yang mau. Jadi tetap harus sistem powernya harus kuat dan rasa percaya dirinya juga harus kuat. Tapi di belakang itu juga kita harus benar-benar bisa
Intinya jangan berpikir negatif lah gitu. Oke lah kalau kita mikir kayak baru tahu basicnya doang. Tapi itu justru kalau misalnya kita basicnya doang, itu suatu suatu keberkahan sebenarnya. Karena biasanya kalau orang yang tahu basic dan orang itu penasaran, itu akan mempercepat daya kita belajar. Jadi justru kita belajarnya jadi akan lebih giat kayak gitu. Karena merasa kita belum bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya harus belajar supaya kita dapat apa yang kita mau kayak gitu. Saya tambahin Terus ya. di sini apakah ada perusahaan yang mau nerima yang masih pemula, Mas? Mungkin ya sebagian perusahaan yang masih belum begitu gede ya. Kan banyak juga ya kayak perusahaan yang masih mungkin masih kayak ya boleh. Nah. Ayo Mbak Am, silakan mau nambahin. Silakan. Oh ya, apakah ada perusahaan yang masih mau nerima pemula? Biasanya gini, kalau kita ngambil challenge untuk job programmer, itu tuh yang dilihat pertama kali itu adalah mungkin CV-nya, dan di situ kita harus ngelampirin portofolio. Misalnya kayak di sini web apa sih yang pernah dibuat? Nanti tuh biasanya dipresentasiin. Apakah itu bisnisnya dari awal sampai akhir itu masuk gitu kan. Nanti biasanya pas interview itu yang interview itu juga bakal ngegali gitu seberapa kita bisa ngerjain itu sendiri atau ada bantuan atau mungkin step-step itu tuh biasanya pasti ditanyain gitu. Cuma kan ketika kita mau ngelamar ya itu pertama itu nekat, percaya diri. Kalau misalnya kita bisa, toh learning by doing gitu, nggak bisa kita mau jadi expert tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Jadi kita nyemplung aja dulu, udah bismillah karena kita udah punya basic gitu kan. Kita jalanin aja, nanti seiring berjalannya waktu, kayak saya pertama terjun jadi developer itu, waktu itu saya ikut course, terus itu cuma diajarin itu cara input data, edit data, delete data, udah sekedar kayak gitu aja. Ketika masuk, saya langsung disuruh buat e-commerce untuk desa gitu kan. Saya agak gimana ini bikin keranjang, gimana bikin ini. Tapi kan semua itu bukan masalah karena kita bisa nanya ke temen, kita bisa nanya ke Google. Nah, akhirnya dari target yang ditentuin emang saya agak meleset pada awal karena saya emang belum bisa di situ, tapi saya mau nyoba gitu. Jadi yang dilihat sih dari situ sih, portofolio disiapin, udah buat siapin beberapa program buatan sendiri gitu kan, entah itu ATM, amati tiru modifikasi dari sistem-sistem yang udah ada, kayak biasanya tuh kalau untuk belajar itu sistem POS ya, point of sales, itu kan lumayan ada master data, transaksi kayak gitu-gitu, itu dikembangin versi kita. Kalau nggak kita ngedevelop dari awal, tapi bisnisnya ngambil dari yang udah ada itu nggak masalah seperti itu.